Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 anggota. Baik, di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pertama pengertian pengaruh sosial, kedua bentuk pengaruh sosial, di sini ada 3 poin, konformitas, kesepakatan, dan kepatuhan. Dan yang ketiga ada 4 pengaruh sosial. Baik, kita akan membahas materi pertama yaitu pengaruh sosial. Pengaruh sosial merujuk pada perubahan sikap atau perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan orang lain. Pengaruh sosial juga berpengaruh pada perilaku komunikasi baik secara individual maupun komunikasi dalam kelompok. Pengaruh sosial adalah usaha yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengubah sikap belief, persepsi atau tingkah laku orang lain. Di sini ada 3 aspek penting dalam pengaruh sosial, yaitu pertama konformitas, yang kedua kesepakatan, dan yang ketiga kepatuhan. Yang kedua ada bentuk pengaruh sosial. Yang pertama itu ada konformitas atau conformity. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Seseorang bertingkah laku dengan cara-cara yang dipandang wajar atau dapat diterima oleh kelompok atau masyarakat kita. Tekanan untuk melakukan konformitas berakar dari adanya kenyataan bahwa di berbagai konteks ada aturan eksplisit maupun implisit yang mengindikasikan bagaimana seharusnya atau sebaliknya kita bertingkah laku, yang biasanya disebut dengan norma sosial atau social norms. Konformitas ada 2 jenis, yaitu konformitas publik atau public conformity, yaitu bila di depan umum seseorang menampilkan perilaku yang sama tapi belum tentu orang tersebut nyaman dengan perilakunya tersebut, atau dengan kata lain melakukan atau mengatakan apa yang orang lain di sekitar kita katakan atau lakukan. Contohnya seperti Rudy menaati peraturan untuk tidak merokok di tempat umum, namun karena Rudy adalah perokok berat, dia tidak nyaman dengan perilakunya itu, sehingga sedapat mungkin dia mencari tempat tersembunyi untuk merokok. Yang kedua yaitu penerimaan pribadi, yaitu bila seseorang menampilkan perilaku sesuai dengan penerimaan pribadinya sendiri yang membuatnya nyaman dengan perilaku tersebut dan benar-benar merasakan atau berpikir seperti orang lain. Contohnya seperti Susi tidak merokok. Yang kedua ada kesepakatan. Bentuk perubahan sosial lainnya adalah kesepakatan, yaitu suatu bentuk pengaruh sosial yang meliputi permintaan langsung dari seseorang kepada orang lain atau usaha-usaha untuk membuat orang lain berkata yang terhadap berbagai macam permintaan. Ada 6 prinsip dasar compliancy, yaitu 1. Pertemanan atau rasa suka. Kita lebih bersedia untuk memenuhi permintaan dari teman atau orang-orang yang kita sukai daripada permintaan dari orang asing atau orang yang tidak kita sukai. Contohnya seperti sahabat kita sangat suka musik country, bisa jadi nantinya kita juga menyukai musik country tersebut. Yang kedua yaitu komitmen atau konsistensi. Sekali kita berkomitmen pada suatu tindakan, kita akan lebih bersedia untuk memenuhi permintaan mengenai tingkah laku yang konsisten dengan tindakan tersebut daripada permintaan yang tidak konsisten dengan tindakan tersebut. Yang ketiga itu kelangkaan. Kita lebih mungkin untuk memenuhi permintaan yang berpusat pada kelangkaan daripada terhadap permintaan sama sekali tidak terkait dengan isu tersebut. Contohnya ketika bensin langka, orang lebih cenderung menjadi tertarik membeli bensin. Yang keempat yaitu timbal balik. Kita lebih bersedia untuk memenuhi permintaan dari orang yang sebelumnya telah memberikan bantuan atau kemudahan bagi kita. Contohnya saja seperti Susi melakukan sesuatu untuk Rudy karena Rudy pernah membantu Susi sebelumnya. Yang kelima yaitu validasi sosial. Kita lebih bersedia memenuhi permintaan untuk melakukan beberapa tindakan jika tindakan tersebut konsisten dengan apa yang kita percaya dilakukan oleh orang lain yang mirip dengan kita. Yang keenam yaitu kekuasaan. Kita lebih bersedia memenuhi permintaan dari seseorang yang memiliki kekuasaan yang sah. Selanjutnya yaitu adalah kepatuhan. Bentuk lain dari pengaruh sosial adalah kepatuhan, yaitu keadaan di mana seseorang pada posisi yang berkuasa cukup meningkatkan atau memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu dan mereka melakukannya. Kepatuhan lebih jarang terjadi dan
konformitas atau kesepakatan, karena bahkan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan dapat menggunakan seringkali lebih memilih menggunakan pengaruh melalui velvet golfi, melalui permintaan dan bukannya perintah langsung. Kepatuhan yang merusak berarti tindakan yang berdasarkan kepatuhan itu membahayakan orang lain atau dirinya sendiri. Penyebab kepatuhan yang merusak yaitu 1. Orang-orang yang berkuasa membebaskan orang-orang yang patuh dari tanggung jawab atas tindakan mereka. Saya hanya menjalankan perintah. Seringkali terjadi alasan bila sesuatu yang buruk terjadi. Yang kedua yaitu orang-orang berkuasa seringkali memiliki tanda atau lencana nyata yang menunjukkan status mereka. Hal ini menimbulkan norma patuhilah orang yang memegang kendali. Norma ini adalah norma yang kuat dan bila diharapkan dengannya sebagian besar orang merasa sulit untuk tidak mematuhinya. Yang ketiga, adanya perintah bertahap dari figur otoritas. Perintah awal mungkin saja meminta tindakan yang ringan, baru selanjutnya perintah untuk melakukan tindakan yang lebih berbahaya. Yang keempat yaitu situasi yang melibatkan kepatuhan itu bisa berubah secara cepat. Dampak pengaruh sosial. Yang pertama, dampak positif. Berikut beberapa dampak positif perubahan sosial. 1. Kesejahteraan masyarakat meningkat. Dilansir dari buku pengantar sosiologi karya Trisni Andayani. Berbagai penemuan dalam kehidupan sosial akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Terciptanya lapangan pekerjaan. Salah satu contoh perubahan sosial adalah industrialisasi, di mana sektor industri membutuhkan banyak tenaga kerja untuk melakukan kegiatan produksi dan distribusi secara langsung maupun tidak. Ini diciptakan banyaknya lapangan pekerjaan di masyarakat. 3. Terbentuknya nilai dan norma baru. Perubahan sosial pasti terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. 3. Terbentuknya nilai dan norma baru. Perubahan sosial pasti terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan serangkaian nilai dan norma baru guna menjaga agar terus perubahan tersebut tidak menyimpang dari peraturan yang ada. 4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kerja dalam bidang pekerjaan. Perubahan sosial memunculkan banyak teknologi modern. Hal ini tentunya makin mempermudah proses kerja dan secara langsung meningkatkan efektivitas secara efisiensi kerja. Dampak negatif. Berikut beberapa dampak negatif perubahan sosial. 1. Disintegrasi sosial. Menurut Sriyana dalam buku Perubahan Sosial Budaya, disintegrasi sosial adalah proses pemecahannya suatu kelompok sosial menjadi beberapa unit terpisah. 2. Munculnya pengelolaan di daerah. Adanya perubahan sosial dapat memunculkan berbagai pergolakan di daerah. Pergolakan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti perbedaan suku, agama, dan ras, serta terjadinya kesejahteraan ekonomi masyarakat. 3. Perilaku makin konsumtif. Tanpa disadari, perubahan sosial menimbulkan sikap dan perilaku konsumtif di mana seseorang atau sekelompok masyarakat cenderung membeli atau mengkonsumsi suatu hal tanpa batasan. Sikap konsumtif mendorong individu untuk lebih mengutamakan pemenuhan keinginan dibandingkan kebutuhannya. 4. Kenakalan remaja. Perubahan sosial yang terjadi memberi kesempatan bagi budaya asing untuk masuk dan berkembang di masyarakat. Contohnya tren pola hidup konsumtif, pergaulan bebas, dan sebagainya.